Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelmi. Saya kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul piutang. Pengertian dan klasifikasi piutang. Istilah piutang diterapkan bagi semua klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Untuk tujuan akuntansi, piutang adalah klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas. Piutang dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha yang diperkuat dengan janji tertulis untuk membayar diklasifikasikan sebagai piutang wesel atau wesel tagih. Yang kedua, piutang non-usaha. Piutang non-usaha meliputi semua jenis piutang jenis piutang lainnya yang timbul dari transaksi luar kegiatan bisnis normal entitas. B. Akuntansi untuk hasil penjualan. Pengakuan pendapatan pada umumnya berhubungan dengan pengakuan piutang usaha. Oleh karena pendapatan umumnya dicatat ketika proses menghasilkan selesai dan janji pembayaran yang sah. Beberapa prosedur akuntansi yang terkait dengan penjualan dan piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, diskon. Diskon ditawarkan pada waktu penjualan atau waktu pembayaran. Yang kedua, retur penjualan dan pengurangan harga atau sales return and allowance. Pengembalian penjualan dan pengurangan harga terjadi setelah penjualan dan dapat terjadi sebelum pembayaran dilakukan. Dan yang ketiga, akuntansi untuk piutang tak tertagih. Saat penjualan kredit dilakukan, masih terdapat masalah penagihan piutang tak tertagih. Harus diperhitungkan begitu periode pembayaran yang diharapkan telah lewat. Selanjutnya, jaminan untuk garansi untuk perbaikan dan penggantian. Lama setelah penjualan terjadi dan penagihan dilakukan, periode garansi yang terkait dengan penjualan tersebut dapat saja berlaku. Yang ketiga, akuntansi untuk piutang tak tertagih. Secara teoritis, semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai kini dari estimasi penerimaan kas di masa depan. Dalam praktik, piutang dinilai dan dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih, yaitu kas yang diharapkan, bukan pada nilai kini yang didiskontokan. Hal ini berarti piutang usaha harus dicatat sebagai jumlah bersih di estimasi piutang tak tertagih atau nilai tercatat piutang. Dicatat setelah dikurangi dengan kerugian penurunan nilai melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Tujuannya adalah untuk melaporkan piutang sejumlah klien dari pelanggan yang benar-benar diestimasi diterima secara tunai. Selanjutnya, menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih. Untuk menentukan besarnya estimasi piutang tak tertagih, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan laporan laba rugi komprehensif atau pendekatan persentase penjualan, dan pendekatan laporan posisi keuangan atau pendekatan persentase piutang. Yang keempat, jaminan atau garansi untuk perbaikan atau penggantian. Jaminan atau garansi salah satu area dari provisi atau provision yang dapat diakui dalam laporan posisi keuangan. Provisi merupakan suatu liabilitas dari jumlah atau waktu yang tidak pasti. Provisi adalah sangat umum terjadi dan dapat dilaporkan sebagai lancar atau tak lancar tergantung tanggal pembayaran yang diharapkan. Tipe-tipe provisi adalah kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, jaminan atau garansi, restrukturisasi, dan kerusakan lingkungan. C. Proses penilaian penurunan nilai. Dengan terbitnya PSAK nomor 55 revisi 2011 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, maka terdapat perubahan dalam penilaian piutang. Pada saat pengakuan awal, piutang jangka pendek yang tidak memiliki suku bunga yang ditetapkan, seperti piutang usaha, dapat diukur sesuai dengan jumlah yang tertera pada faktur. Namun demikian, tidak berlaku hanya dengan piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang dicatat
awal pengakuan sebesar nilai kini dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat piutang melebihi jumlah yang dapat diperoleh selisih antara nilai tercatat piutang dan nilai piutang yang dapat terrealisasi. Suatu piutang dianggap mengalami penurunan nilai dilakukan sebagai berikut. Suatu piutang dianggap mengalami penurunan nilai bila kejadian yang merugikan menunjukkan dampak negatif arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. Penilaian penurunan nilai dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan penurunan nilainya secara terpisah. Yang kedua, setiap piutang yang dinilai secara individual yang dipertimbangkan tidak terdapat penurunan nilainya harus dimasukkan dalam suatu kelompok aset dengan karakteristik risiko kredit yang sama dan dinilai secara kolektif penurunan. Yang ketiga, setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus dinilai secara kolektif penurunan nilainya. Selanjutnya, pengukuran dan pelaporan penurunan nilai. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tiap periode pelaporan entitas penilaian piutangnya secara penurunan nilai, entitas mulai melakukan penilaian penurunan nilai dengan mempertimbangkan apakah bukti objektif menunjukkan bahwa terdapat satu atau lebih kejadian yang merugikan telah terjadi. Suatu piutang dianggap turun nilainya bila kejadian yang merugikan mempunyai dampak negatif terhadap arus kas masa depan yang akan diterima dari pelanggan. Yang kelima, penghentian pengakuan. Pada titik mana seharusnya piutang tidak lagi dimasukkan sebagai aset suatu entitas. Hal ini disebut dengan penghentian pengakuan. Dalam satu situasi, bila piutang tidak lagi akan memiliki nilai yaitu hak kontraktual atau arus kas dari piutang tidak lagi. Misalnya, jika suatu entitas mempunyai piutang dari pelanggan yang mengumumkan kebangkrutan, sehingga nilai piutang terjadi tidak mempunyai nilai. Pada saat yang sama, ketika entitas menagih piutang yang telah jatuh tempo, entitas memindahkan piutang dari buku-bukunya. Dalam kedua kasus ini, entitas tidak mempunyai hak kontraktual terhadap piutang-piutang ini. Akibatnya, piutang tersebut dihentikan pengakuannya. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, dapat dibaca kembali pada makalah yang kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.